Mengapa ada banyak orang yang mengalami luka batin, mengalami yang namanya perselingkuhan, atau kemudian mengalami yang namanya dituduh, dikhianati, dan lain-lain, sangat berat atau mungkin beberapa dari mereka agak susah untuk lepas dari masalah ini. Nah, ini saya akan bahas tentang kenapa, dan tentu saja bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton video ini silahkan subscribe ya. Jadi teman-teman, kenapa itu susah? Karena pertama kali kita perlu pahami bagaimana cara kerja pikiran. Jadi semuanya selalu diawali dari pikiran dulu. Pikiran itu mulai, nah pikiran itu kita dapat dari mana? Dari internal diri kita atau dari eksternal diri kita. Dari internal diri kita atau dari semua pikiran-pikiran kita yang kita timbul atas kejadian. Jadi kita punya makna atas kejadian itu. Dari eksternal adalah orang-orang yang memberikan input tentang apa yang terjadi, ataupun dari kita baca koran, ataupun kita baca sosial media, dari manapun itu kemudian yang kemudian pengaruh ke pikiran kita. Kalau misalnya dari ada masalah, misalnya luka batinnya adalah karena diselingkuhi misalnya, maka yang terjadi adalah ada pikirannya adalah, kok bisa tega banget kamu seperti itu, karena aku nggak pernah seperti itu, aku tuh selama ini setia sama kamu, tapi kamu kok begitu. Ini kemudian akan memicu emosi. Dari sini pindah ke sini, emosi ya. Nah, emosi ini yang kemudian membuat kita jadi kan sakit hati, kemudian sedih, kecewa. Dari pikiran emosi ini bisa ke pikiran lagi, emosi lagi, pikiran emosi lagi ya. Ini berulang kali. Pikiran, emosi, emosi ke pikiran. Pikiran jadi emosi, emosi jadi pikiran lagi. Berulang kali ketika di sini, maka ketika ini terus berulang kali terjadi di sini, maka ini akan menjadi namanya belief. Dari semula tidak ada keyakinan bahwa suami itu adalah, atau pasangan atau istri itu adalah tidak bisa dipercaya, kemudian bisa menjadi belief. Pasanganku tidak bisa dipercaya. Ya, kalau di sini kan hanya pikiran, jangan-jangan dia begitu nggak bisa dipercaya. Oh, dia nggak bisa dipercaya karena dia begitu. Ya, marah muncul, pikir lagi. Nah, ini kan sekali lagi, ini berulang kali, kemudian membentuk kristal menjadi belief. Akhirnya contoh yang saya khusus di sini adalah, di video ini adalah, dia tidak bisa dipercaya. Begitu belief ini sudah menguat, yang terjadi adalah pikirannya adalah untuk menentukan atau mengkonfirmasi belief ini dong. Jadi dia akan lebih fokus pada hal-hal yang membuktikan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Jadi setiap kali ada pasangannya misalnya pergi, kemudian ditelepon nggak diangkat, wah dia ngapa-ngapain. Dia lagi begini pasti, bisa dipercaya. Padahal pasangannya lagi meeting misalnya. Tapi udah nggak bisa lagi. Diomongin juga nggak bisa. Kenapa? Udah di-believe. Atau misalnya ketika dia bilangnya dia pergi sama siapa, kemudian cewek atau cowok. Gak boleh kalau harus dengan sesama jenis misalnya. Nah, ini juga efek dari sini kan, belief di sini muncul terus. Nah, ini yang kemudian akhirnya belief ini kemudian membuat kita semakin fokus dengan bahwa pasangan kita tidak bisa dipercaya. Ketika kita terus semakin fokus pada itu, dan kemudian ada suatu kejadian yang sebenarnya adalah tidak, tapi karena kita percaya itu terjadi, ya itu semakin menguatkan belief di sini. Ya kan? Nah, semakin kuat, semakin kita fokus, semakin kita nggak bisa lepas. Gitu. Jadi kenapa orang-orang yang kemudian merasakan sakit hati, merasakan luka batin, itu berat banget untuk lepas ya, karena pikiran dan emosi sudah menjadi belief, dan belief itu kemudian jadinya membuat dia akhirnya membuat jadinya itu terus muncul. Gitu. Nah, apalagi kalau belief ini kan udah masuk ke subconscious, ke pikiran bawah sadar. Lebih repot lagi kan. Itu kenapa ada orang-orang yang sampai puluhan tahun masih seperti itu. Kemudian lepasnya gimana? Lepasnya kalau dia sudah sadar, ini nggak bisa nih aku seperti ini. Nah, itu diperlukan kesadaran. Diperlukan kesadaran secara berpikir, gue nggak bisa, aku mau memaafkan, aku mau lepaskan semuanya, aku mau tenangkan. Maka
begitu kita sudah punya kesadaran ini kita akan mulai bisa untuk mengikis emosi, belief-nya yang ada. Ya, dengan cara pelepasan, dengan cara yang lain-lain. Tapi intinya itu harus ada dulu kesadaran bahwa saya mau berubah. Kalau tidak ada, ya itu akan terus yang tadi saya bilang di awal, di situ aja terus dia akan. Nah, jadi teman-teman sangat diperlukan kesadaran dari teman-teman untuk lepas, untuk bisa move on dari semua ini. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi kamu yang masih punya masalah luka batin, sakit hati, ya kamu bisa hubungi kami, Hipnoterapi Jakarta Bekasi, hubungi saya untuk saya bantu untuk merilis emosi-emosi luka batin yang teman-teman punya. Dan semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Terima kasih, salam sehat.